Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Putri dari kelas 5A Manajemen Malam, NIM 241222119. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UAS saya, studi kelayakan bisnis. Soal yang pertama, PT Jaya Abadi ingin memulai bisnis peternakan ayam di wilayah yang rawan banjir. Mereka melihat peluang besar dari permintaan ayam di wilayah tersebut, tetapi khawatir dengan risiko operasional dan penyakit ternak. A. Identifikasi risiko utama yang dihadapi bisnis. B. Usulkan strategi mitigasi risiko untuk mengurangi dampak negatif terhadap bisnis. Jawab. Yang A. Identifikasi risiko utama yang dihadapi bisnis. Pertama, risiko banjir. Wilayah yang rawan banjir dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur peternakan seperti kandang dan fasilitas penyimpanan pakan. Banjir dapat mengakibatkan kehilangan ternak dan pakan, serta mengganggu operasional harian. Yang kedua, risiko penyakit ternak. Penyakit dapat menyebar dengan cepat di antara ayam, terutama jika sanitasi dan manajemen kesehatan tidak memadai. Risiko infeksi dari lingkungan yang lembab dan tidak bersih akibat banjir. Yang ketiga, risiko pasokan pakan. Gangguan dalam pasokan pakan akibat banjir dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan ayam. Kenaikan harga pakan akibat kelangkaan dapat meningkatkan biaya operasional. Risiko keuangan. Kerugian akibat kerusakan infrastruktur dan kehilangan ternak dapat berdampak pada arus kas dan profitabilitas. Biaya tambahan untuk perbaikan dan pemulihan setelah bencana. Risiko regulasi. Peraturan pemerintah terkait peternakan dan lingkungan dapat berubah. Memperbarui operasional bisnis. Kewajiban untuk memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan hewan. Jawaban yang B. Usulkan strategi mitigasi risiko untuk mengurangi dampak negatif terhadap bisnis. Yang pertama, perencanaan dan desain infrastruktur. Membangun kandang dan fasilitas peternakan di lokasi yang lebih tinggi untuk menghindari genangan air. Menggunakan bahan bangunan yang tahan air dan tahan lama untuk mengurangi kerusakan akibat banjir. Yang kedua, sistem drainase yang efektif. Membangun sistem drainase yang baik untuk mengalirkan air hujan dan mencegah genangan di area peternakan. Melakukan pemeliharaan rutin pada seluruh drainase untuk memastikan fungsionalitasnya. Manajemen kesehatan ternak. Melakukan vaksin rutin dan memeriksa kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit. Menerapkan praktek biosecurity yang ketat seperti pembatasan akses ke area peternakan dan sanitasi yang baik. Diversifikasi sumber pakan. Mencari alternatif sumber pakan yang lebih tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim. Menyimpan cadangan pakan yang cukup untuk mengantisipasi gangguan pasokan. Asuransi bisnis. Mengambil polis asuransi yang mencakup kerugian akibat bencana alam dan penyakit ternak untuk melindungi investasi. Memastikan bahwa semua aset penting termasuk ternak dan infrastruktur terjamin. Nomor 2. Sebuah perusahaan mempertimbangkan investasi dalam proyek teknologi dengan biaya awal 519 juta. Proyeksi harus kas bersih tahunan adalah 169 juta. Selama 5 tahun, tingkat diskonto yang digunakan adalah 12%. A. Hitung nilai sekarang bersih NPV atau Net Present Volume
Yang B, jika IRR proyek adalah 14%, apakah proyek ini layak dijalankan? Apa alasannya? Jawab. Untuk 2, yang A, hitung nilai sekarang bersih NPV atau net profit volume. Rumusnya ada NPV sama dengan C1 per buka kurung C plus R tutup kurung T min C0, di mana CT adalah arus kas bersih pada tahun ke tahun. Yang R adalah tingkat diskonto 12% atau 0,12. T sama adalah tahun ke tahun. C0 sama dengan biaya investasi awal yaitu 519 juta. Sama dengan C min C0 min 519 juta atau biaya investasi awal. Arus kas bersih tahunan sama dengan 169 juta selama 5 tahun. Tingkat diskonto adalah 12%. Mari kita hitung ya. Jadi NPV-nya ini dikali, kalau 1 tahun dikali 1, kalau 2 tahunnya juga dikali 2 juga, sampai dengan di angka 5 tahun. Habis itu ini ada langkah perhitungannya. 1 tahun ada sama dengan 150,89 juta. 2 tahun adalah 134,88 juta. Tahun ketiga yaitu 120,37 juta. Tahun keempat 107,12 juta. Yang kelima tahun 5 adalah 95,99 juta. Nah, ini di sini sudah tertera juga langkah-langkahnya. Untuk menghitung NPV-nya kita tambah semua dari tahun 1 sampai tahun ke-5, kita tambahkan semua, habis itu kita kurangi 519. Untuk tahun 1 sampai 5 kita tambah semua, totalnya 609,25 dikurangi 519, yaitu hasilnya 90,25 juta. Untuk yang jawaban B, apakah proyek ini layak dijalankan jika IRR adalah 14%? NPV proyek ini adalah 90,25 juta atau buka kurung positif, yang menunjukkan bahwa proyek ini menghasilkan nilai lebih besar daripada biaya investasi awal, karena IRR 14% lebih besar dari tingkat diskonto 12%. Proyek ini layak untuk dijalankan. Soal nomor 3. Sebuah usaha bakery membutuhkan investasi awal sebesar 119 juta. Pendapatan per bulan proyeksitas yaitu 39 juta dengan biaya operasional 31 juta. A. Hitung waktu balik modal atau payback period. Yang B. Apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal maksimal yang diharapkan adalah 2 tahun? Jawabannya 3. Yang A adalah hitung waktu balik modal. Yang rumusnya adalah di sini payback periode sama dengan investasi awal per arus kas bersih tahunan. Diketahui investasi awalnya adalah 119 juta, pendapatan per bulan 39 juta, biaya operasional per bulan 31 juta. Yang pertama kita hitung arus kas bersih bulanan. Arus kas bersih bulanan sama dengan pendapatan bulanan dikurangi biaya operasional bulanan. Arus kas bersih bulanannya
Untuk pendapatan bulanan sama dengan 39 juta dan biaya operasional bulannya sama dengan 31 juta. Jadi 39 juta dikurangi 39 juta dikurangi 31 juta sama dengan 8 juta. Kemudian kita hitung arus kas bersih tahunan. Arus kas bersih tahunan yaitu 8 juta. 8 juta ini dari arus kas bersih bulanan. Nah, kita masukkan di arus kas bersih tahunan. 8 juta dikali 12. 12 ini dalam 1 tahun. 12 bulan, jadi kita kalikan 12 sama dengan 96 juta. Untuk playback periodenya sama dengan 119 juta dikurangi 96 juta sama dengan 1,24 tahun. Jadi waktu balik modal playback periode adalah 1,24 tahun. Untuk jawaban yang B, apakah usaha ini layak dijalankan? Iya, karena waktu balik modal yang dihitung adalah 1,24 tahun yang lebih kecil dari 2 tahun yang diharapkan, maka usaha ini layak dijalankan. Soal nomor 4. Sebuah bisnis catering memiliki biaya tetap 69 juta per bulan dan biaya variabel 25.000 per porsi. Harga jual per porsi adalah 50.000. A. Berapa jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break even point? B. Jika rata-rata penjual per bulan adalah 2.000 porsi, apakah bisnis ini menguntungkan? Jawab yang A. Berapa jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break even point? Rumusnya yaitu BIP atau jumlah porsi sama dengan biaya tetap per harga jual per porsi dikurangi biaya variabel per porsi. Diketahui biaya tetap sama dengan 69 juta per bulan. Biaya variabel per porsi 25.000, harga jual per porsi 50.000. Sekarang kita hitung BIP-nya. 69 juta per 50 dikurangi 25.000 sama dengan 69 juta. Yang 50 dikurangi dulu ya. Jadi 69 juta per 25. Hasilnya 2.760 porsi. Jadi jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break even point adalah 2.760 porsi per bulan. Jawaban yang B. Jika rata-rata penjual per bulan adalah 2.000 porsi, apakah bisnis ini menguntungkan? Pendapatan bulanan. Nah, pendapatan bulanan ini ada rumusnya juga. Pendapatan sama dengan jumlah porsi yang dijual dikali harga jual per porsi. Pendapatan sama dengan 2.000 kali 50.000 sama dengan 100.000. 2. Total biaya. Biaya total sama dengan biaya total dikurangi biaya tetap plus biaya buka kurung biaya variabel per porsi kali jumlah porsi yang dijual tutup kurung. Biaya total sama dengan 69 juta ditambah buka kurung 25.000 dikali 2.000 sama dengan 69 juta ditambah 50 juta sama dengan 119 juta. Keuntungan atau kerugian. Keuntungan atau kerugian dikurangi pendapatan dikurangi biaya total. Keuntungan sama dikurangi 100.000 min dikurangi 100 juta dikurangi 119 juta dikurangi sama dengan 19 juta. Jadi dengan penjualan 20.000 porsi per bulan, bisnis ini mengalami kerugian sebesar 19 juta.
Nomor 5. Sebuah perusahaan minuman herbal ingin membangun pabrik di luar kota. Mereka memiliki dua pilihan lokasi. Lokasi A dekat dengan pemasok bahan baku tetapi jauh dari pasar utama. Lokasi B jauh dari pemasok bahan baku tetapi dekat dengan pasar utama. Faktor apa yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi ini? Berikan rekomendasi berdasarkan kelebihan dan kekurangan. Jawab. Lokasi A dekat pemasok bahan baku tetapi jauh dari pasar utama mungkin lebih cocok jika perusahaan memiliki kapasitas logistik yang kuat untuk mengatasi biaya distribusi yang lebih tinggi atau jika mereka dapat mengelola rantai pasokan secara efisien. Lokasi B, dekat pasar utama tetapi jauh dari pemasok bahan baku lebih menguntungkan jika perusahaan memiliki memilih fokus untuk melayani pasar dengan cepat dan dapat mengatasi tantangan dalam pengadaan bahan baku dengan biaya transportasi yang lebih terjangkau. Rekomendasi. Secara umum, lokasi B mungkin lebih direkomendasikan jika perusahaan ingin fokus pada pertumbuhan pasar dan meningkatkan kecepatan distribusi produk, meningkatkan kedekatannya dengan pasar utama. Namun, jika biaya bahan baku memiliki faktor yang lebih kritis dan perusahaan dapat menanggung biaya transportasi tersebut, lokasi A bisa lebih mengutamakan. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.